Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kesempatan saya pada hari ini, perkenalkan nama saya Ananda Trinoviar Rahmadana Pangestu. Saya dari perwakilan SMKIT Al-Huda Wonogiri yang akan menjelaskan presentasi atau layanan perbankan syariah. Yang pertama, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang aktivitasnya mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam yang berpedoman utama pada Al-Quran dan Hadis. Tujuannya adalah untuk mengikuti sistem ekonomi berkeadilan sesuai dengan ajaran Islam. Perbankan syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip syariah yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Perbankan syariah meliputi prinsip-prinsip dasarnya seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Jenis akad seperti murabah, musyarakah, murabah, dan ijarah, produk dan layanan simpanan, perbankan, dan investasi kerangka hukum Undang-Undang 21 tahun 2008, serta struktur kelembagaan Dewan Pengawas Syariah dan peran OJK. Intinya, perbankan syariah yang mengatur kegiatan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, sejarah singkat. Sejarah perbankan adalah dimulai dari upaya menghidupkan kembali prinsip-prinsip ekonomi Islam yang melarang pengambilan riba dianggap batil dan tidak sah. Sistem perbankan syariah muncul untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, produk bank syariah meliputi penghimpunan dana seperti tabungan giro dan deposito, penyaluran dana pembiayaan yang disesuaikan pada prinsip hasil jual beli atau sewa, serta jasa-jasa perbankan seperti transfer, clearing, inkaso, dan bank garansi yang semuanya beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah tanpa bunga dan praktik riba. Produk-produk bank syariah dirancang untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang sesuai garis besar dapat dibagi menjadi 3 kategori utama. 1. Produk penghimpunan dana funding. Produk ini berfungsi sebagai wadia simpanan nasabah. Akad utama yang digunakan adalah produk tabungan syariah. Akad utama wadia titipan, simpanan yang bersifat titipan murni. Bank bertindak sebagai pengaman pendalam dilakukan setiap saat. Yang kedua, produk penyaluran dana. Produk ini adalah penyaluran dana bank kepada nasabah untuk berbagai keperluan investasi atau modal usaha. Yang ketiga, produk jasa. Layanan yang diberikan bank syariah kepada nasabah dengan memperoleh imbalan berupa upah, ujrah, atau biaya jasa. Produk akad transfer utama, clearing inkaso. Akad utama, pemakaian, ujroh, atau upah jasa. Perbedaan utama bank konvensional adalah yaitu riba, penghindaran riba atau ketidakpastian dalam transaksi. Jenis akad perjanjian. Yang pertama adalah mudharabah. Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Yang kedua, musyarakah. Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mempunyai sesuai usaha. Yang ketiga, murabah. Jual beli barang dengan menyatakan harga pokok dan keuntungan. Yang keempat, ijarah, yaitu pembiayaan berbasis sesama atau sewa jual beli. Yang terakhir, prinsip bank syariah. Prinsip bank syariah menghindari riba, dilarang mengambil keuntungan dalam bentuk bunga karena dianggap tidak sah atau tidak batil. Menghindari gharar, dilarang melakukan transaksi yang objeknya tidak jelas atau tidak tahu keberadaan yang pasti. Prinsip syariah dalam bank syariah. Penerapan prinsip syariah dalam bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam atau hukum syariah. Artinya, seluruh aktivitasnya perbankan tidak boleh mengandung unsur riba, bunga, gharar, ketidakpastian, dan maisir judi. Lalu bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik perbankan? Pertama, produk pembiayaan di bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti murabah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Yang kedua, mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik dana dan pengelola usaha
dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Musyarakah, yaitu kerjasama usaha di mana kedua belah pihak menyertakan modal. Ijarah, yaitu akad sewa, biasanya diterapkan dalam pembiayaan kendaraan atau properti bagi hasil yang diterapkan pada tabungan dan deposito, jadi nasabah tidak mendapatkan bunga, melainkan bagi hasil sesuai dengan keuntungan. Jika dalam hal pengawasan, Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan semua kegiatan operasional bank dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, Bank Syariah juga memiliki peran sosial, salah satunya dengan menyalurkan dana, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Syariah bukan hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki spiritual dan sosial. Dengan sistem ini, Bank Syariah diharapkan bisa menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan beretika, serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai penerapan dalam Bank Syariah. Semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan kita semua. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.